Selamat datang di channel Origin Comic. Kali ini kita akan mengupas alur cerita yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Mereka berdua melakukan perburuan kembali. Terlihat King Yu sedang mengajar para zombie untuk mendapatkan batu kristal. Setelah berburu, mereka mendapatkan beberapa kristal putih. Shoyu mengungkapkan kepada King Yu bahwa keberuntungan mereka tidak buruk. Kita memperoleh bahan evolusi hanya dengan membunuh satu zombie. Ucap Shoyu begitu senang. Mereka berdua kemudian memakan inti zombie yang didapatkan dari hasil membunuh zombie. King Yu yang telah memakan inti zombie merasakan bahwa tubuhnya telah berhasil mencapai kekuatan 9 kali dari manusia normal. Shoyu mengungkapkan bahwa mengendalikan inti zombie saja tidak akan bisa mengisi perut mereka berdua. Mendengar apa yang dikatakan adiknya, King Yu melihat ke sekitar jalan yang mereka lalui dan dia menemukan sebuah supermarket di sana. Shoyu yang melihat kakaknya menemukan supermarket itu sangat bahagia. Mereka berdua akhirnya menghampiri supermarket yang telah mereka temui. Namun, di dalam supermarket itu terdengar suara orang lain yang sedang bertengkar. Tiba-tiba, King Yu menghentikan langkahnya dan memperingatkan Shoyu untuk berhenti. King Yu mengatakan, ada orang di dalam, aku akan masuk dari depan. Hati-hati, ucapnya kepada Shoyu. Terlihat di dalam supermarket itu, ada 4 orang yang sedang berusaha menghentikan zombie. 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Salah satu temannya menahan zombie dan mengatakan, Zhang Feng, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kalau aku sampai mati di sini, aku akan menyalahkanmu. Ucapnya protes kepada kedua temannya. Tetapi teman yang berambut kuning dengan gemetaran mengatakan bahwa dia minta maaf dan meminta temannya untuk jangan menyalahkannya. Tiba-tiba orang yang megang zombie itu melepaskan zombinya karena tidak kuat lagi menahan zombie itu. Akhirnya dia terjatuh dan menyenggol lemari yang berada di sampingnya dan membuat lemari makanan yang berada di samping kaki anak laki-laki berambut kuning itu terjatuh. Akhirnya lemari itu terjatuh dan menimpa laki-laki berambut kuning. Melihat ada orang yang terperangkap lemari, monster zombie itu langsung maju dan mengejarnya. Dia berniat memakan laki-laki berambut kuning itu, sedangkan temannya yang lain mengejeknya. Sampah, Zhang Feng terperangkap sendiri. Ia tidak bisa kabur, ucapnya dengan santai melihat temannya yang akan dimakan zombie. Terlihat zombie itu sudah berada di samping Zhang Feng. Zhang Feng menangis karena ketakutan akan mati dimakan oleh zombie itu. Tiba-tiba datang orang lain yang memukul zombie itu dengan kayu hingga membuat kayunya hancur akibat kuatnya kepala monster zombie itu. Ternyata yang menyelamatkan Zhang Feng adalah seorang wanita. Dengan gemetaran dan ketakutan, dia telah membantu Zhang Feng. Monster zombie itu langsung melihat wanita itu dan berusaha menerkam balik wanita itu. Lihat zombie itu yang bersiap menerkamnya, wanita itu langsung ketakutan. 2 orang temannya yang lain langsung berteriak dan memanggil nama wanita itu dengan sebutan Shiona. Salah satu dari mereka berusaha menyelamatkannya, namun dengan begitu cepatnya King Yu berlari di samping mereka. Melihat kedatangan King Yu yang begitu cepat, monster zombie itu langsung melihat King Yu. Namun King Yu langsung memegang kepala monster zombie itu dan langsung membantingnya ke tanah dengan begitu kuatnya. Kedua orang yang bersama Shiona dan Zhang Feng merasa lega karena zombie itu berhasil dikalahkan oleh King Yu. King Yu kemudian maju ke hadapan Shiona dan memintanya untuk bangun, dan Shiona yang diselamatkan oleh King Yu mengucapkan terima kasih. Shoyu berada di belakang kedua orang laki-laki yang bersama Shiona memanggil nama Shiona. Shiona yang melihat kedatangan Shoyu sangat terkejut. Shiona menanyakan, Shoyu, apakah kamu Shoyu? Tanya Shiona. Shoyu langsung maju. Dia menemui Shiona. Shoyu sangat bahagia. Aku tidak menyangka bisa ketemu sahabatku di sini, ucap Shoyu bahagia. Terlihat juga Shiona juga bahagia karena menemukan sahabatnya. Shoyu kemudian mengenalkan kepada King Yu bahwa Shiona adalah sahabatnya di sekolah. Shiona yang diperkenalkan oleh Shoyu kepada kakaknya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dia. Ketika melihat Shiona, King Yu teringat sesuatu akan masa lalunya di kehidupan sebelumnya. Kemudian King Yu mengingat masa lalunya. Terlihat King Yu dan temannya terjebak dalam kepungan monster zombie yang menyerang mereka. King Yu mengatakan kepada temannya bahwa ini jenis zombie elit dan banyak sekali, bahkan berpikir untuk menerobos tidaklah mungkin. Temannya King Yu makin frustasi. Sial, memikirkan kita akan mati di sini, ucap temannya. Tiba-tiba datang sebuah ayunan benda tajam yang membunuh para zombie. King Yu dan juga temannya sangat terkejut dengan kedatangan seseorang yang membawa senjata kapak dewa kematian. Dan benar saja, itu adalah sang dewi kematian yang sangat kuat dan menghancurkan kumpulan zombie yang mengepung King Yu. Shoyu menanyakan kepada kakaknya, "Hei kak, kenapa kau terus menatapnya?" ucap Shoyu. Seseorang kemudian menepuk pundaknya dan King Yu kemudian tersadar dan mengatakan bahwa tidak apa, ucapnya kepada Shoyu. Orang itu mengatakan, "Hei adik kecil,
Kau yang punya keahlian yang bagus. Aku berterima kasih kepadamu, ucapnya kepada Kinyu. Kinyu yang mendengarnya hanya tersenyum saja. Kemudian lelaki itu menanyakan kepada Shona apakah dia tidak terluka dimanapun. Shona mengungkapkan kepada Paman Lu bahwa dia tidak apa-apa dan jangan khawatir kepadanya. Kemudian Zhao Feng yang tertimpa lemari meminta tolong. Semuanya, bisakah menolongku lebih dulu? Kemudian Kinyu maju dan mengangkat lemarinya dengan sekali lempar. Zhao Feng yang diselamatkan Kinyu dengan santainya mengatakan, "Nana, makasih." Si cantik yang menyelamatkan pahlawannya, ucap Zhao Feng. Laki-laki berkepala plotos itu emosi dengan Zhao Feng. "Kampret, seorang sepertimu dianggap pahlawan, bahkan seorang pengecut punya nyali lebih banyak darimu." Paman Lu juga membela laki-laki berkepala plotos. "Kita berempat dilengkapi dengan senjata, menghabisi zombie tidaklah masalah. Zhao Feng, bocah nakal, kau hampir membuat kita semua terbunuh. Kau tahu," ucap Paman Lu marah kepada Zhao Feng. Namun Zhao Feng menyangkal Paman Lu dan mengatakan bahwa Kinyu lah yang telah menolong mereka tepat waktu. Tidak ada yang terluka pada akhirnya. Meskipun ini misi pertamaku, siapa yang memintamu memberikan misi ini kepadaku, ucap Zhao Feng. Paman Lu makin emosi dengan Zhao Feng. Ia langsung menasihati Zhao Feng bahwa dia telah mengacaukan rencananya hingga menyebabkan semua orang hampir terbunuh, dan kau masih berani menyangkal, ucap Paman Lu emosi dengan Zhao Feng. Zhao Feng dengan wajah kesal akhirnya mengakui bahwa dia telah salah. Dia kemudian melihat Xiaoyu dan maju menghampiri Xiaoyu. Dia mengatakan kepada Xiaoyu, "Kau pasti Kinyu Xiaoyu. Aku, Zhang Feng, orang tampan di SMA tahun kedua. Kau mungkin tidak pernah mendengar tentangku, meski aku mendengar tentangmu," ucap Zhao Feng mulai merayu Xiaoyu. Dengan senyum terpaksa, Xiaoyu mengatakan, "Jadi kau senior Zhang Feng, senang bertemu denganmu," ucap Xiaoyu. Tiba-tiba, Paman Lu seperti mendengar sesuatu, dan seperti ada suara zombie yang terdengar. Paman Lu mengatakan, "Suara, apa ada zombie lainnya?" tanya Paman Lu. Kemudian Paman Lu melihat Kinyu, dan ternyata suara yang dikeluarkan itu berasal dari Kinyu yang sedang makan. Shona kemudian menanyakan kepada Xiaoyu, "Kenapa kau dan kakakmu terlihat berbeda?" Xiaoyu mengatakan kepada Shona bahwa mereka berdua dengan kakaknya tidak sedara. Xiaoyu menanyakan kembali kepada Shona, "Kenapa? Kau suka padanya?" tanya Xiaoyu kepada Shona. Mendengar pertanyaan Xiaoyu, Shona tertawa. "Ayah, kau gadis nakal melemparkan lelucon seperti ini," ucap Shona. Kemudian mereka meninggalkan supermarket. Setelah mengambil makanan untuk persediaan mereka, terlihat mereka bersembunyi-sembunyi dari para zombie yang berkeliaran di sekitar mereka, dan terlihatlah gedung tempat mereka tinggal. Paman Lu mengatakan kepada Kinyu dan juga Xiaoyu yang mengatakan bahwa ini tempatnya. Mereka akhirnya masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Terlihat beberapa orang yang sudah menunggu di dalamnya. Mereka mengatakan kepada Paman Lu, "Akhirnya kau kembali," ucap mereka. Terlihat ada beberapa nenek tua dan juga ada yang sedang terluka. Kinyu berpikir bahwa tempat persembunyian ini berisi orang-orang yang lebih tua, sakit, dan tidak memiliki tangan. Kekuatan mereka sangat lemah. Tidak heran, mereka bahkan harus mengirim seorang gadis kecil seperti Shona ke garis depan. Akan berat bagi mereka bertahan di kiamat ini, pikir Kinyu. Shona kemudian maju dan menemui kakeknya. "Kakek, kau pasti lapar. Kita menemukan banyak persediaan makanan," ucap Shona kepada kakeknya. Kakeknya memberitahu Shona untuk berhati-hati di luar sana karena sangat berbahaya. Kemudian Paman Lu mengatakan kepada semua orang, "Semuanya pasti lapar, maju dan dapatkan jatahmu. Berbaris secara teratur dan jangan mendorong," ucap Paman Lu kepada semua orang. Kakek Shona kemudian menanyakan, "Siapa anak muda ini?" Shona mengatakan, "Kinyu dan sebelahnya saudarinya Xiaoyu. Jika bukan karena mereka, kau tidak akan melihat cucumu lagi," ucap Shona kepada kakeknya. Mendengar apa yang dikatakan Shona, kakeknya mengucapkan terima kasih. "Aku sangat bersyukur, meskipun persembunyian ini bukanlah yang terbaik, memiliki tangan lebih untuk membantu selalu disambut. Jika kau tidak keberatan, tinggallah di sini," ucap kakeknya Shona. Kinyu dan juga Xiaoyu menyetujui perkataan kakeknya untuk tinggal di tempat mereka. Shona kemudian mengantar mereka untuk mencari ruangan istirahat karena keduanya pasti kelelahan, ucap Shona kepada Kinyu dan juga Xiaoyu. Terlihat Shona mengantarkan mereka berdua mencari kamar. Kemudian Kinyu menanyakan kepada Shona, "Kakekmu bukan orang biasa kan?" tanya Kinyu kepada Shona. Shona membenarkan ucapan dari Kinyu. "Tentu saja, kakekku luar biasa. Dia adalah dokter ajaib yang menyelamatkan banyak orang dan menyembuhkan penyakit mereka. Jika dibandingkan dengan dokter terkenal dan terkemuka, dia jauh lebih baik dari mereka," jelas Shona kepada Xiaoyu. Mendengar penjelasan dari Shona, Xiaoyu kemudian menanyakan, "Oh, tapi kulihat kakekmu membantu serius. Apa ini penyakit yang tidak bisa disembuhkannya?" tanya Xiaoyu.
Shona mengungkapkan bahwa kakeknya ketika masih muda belajar seni bela diri dan mendapat beberapa cedera berulang. Saat ia menua, dampak dari luka-luka lamanya yang menyerang tubuhnya. Itulah sebabnya dia begitu lemah sekarang, ucap Shona memberikan penjelasan kepada Shoyu. Kinyu berpikir bahwa dia tahu kakek Shona memiliki aura yang luar biasa. Belajar bela diri bisa menguatkan tubuh, tapi karena bela dirinya ini, ia mengalami cedera internal yang parah dan serangan berulang. Setelah mendengar dari gadis itu, aku yakin dia adalah seorang ahli bela diri kuno. Meskipun teknik bertarung miliknya level 2A hanya cukup kuat, terlebih lagi dari pengalaman bertempur, tekniknya kasar. Saat berhadapan dengan seorang ahli sungguhan, kekurangan itu akan menjadi jelas jika dirinya dapat menerima bimbingan para penetua. Bahkan jika beberapa petunjuk, aku bisa berlatih ke level 3 dan jauh lebih jauh lagi. Bahkan bisa maju ke Grandmaster, pikir Shoyu. Kemudian Kinyu menanyakan kepada Shona untuk memberitahu situasi tentang tempat persembunyian di sini. Shona menjelaskan bahwa orang yang tinggal di sini adalah yang selamat. Kami bersatu untuk saling mendukung dan entah bagaimana bisa bertahan. Paman Liu adalah yang paling berpengalaman dan setiap kali kita perlu pergi keluar untuk menjelajahi atau menyelamatkan, dialah yang memimpin. Putranya juga tinggal di sini. Zhang Feng adalah putra lelaki kaya, lelaki yang ramah dan sopan. Hanya itu yang dia miliki, selain uangnya yang benar-benar tidak berguna sekarang. Orang yang terluka paling parah adalah saudara Li. Biasanya saudara Li dan paman Liu pergi keluar, tetapi sebelum mereka pergi untuk menyelamatkan, tangannya terluka. Meskipun Zhang Feng dan aku menggantikannya, kita masih lebih lemah daripada saudara Li. Meski bersama-sama, ucap Shona memberitahu Kinyu. Mendengar penjelasan dari Shona yang begitu panjang, Kinyu berpikir bahwa kebanyakan orang di sini tidaklah cukup kuat. Jika mereka pernah mendapatkan masalah, mereka tidak akan pernah bisa mengatasinya. Aku tidak punya pilihan selain membantu tempat persembunyian ini jika aku ingin mendapatkan bimbingan tetua, pikir Kinyu. Kinyu kemudian beristirahat setelah mendapatkan kamar dari Shona. Dia berpikir, tanpa Shoyu di sampingnya, seperti ada yang hilang. Dirinya tidak yakin jika Shoyu sudah tidur. Aku akan memberinya kejutan, pikir Kinyu, bangun dari tempat tidurnya. Dia kemudian pergi keluar ke arah pintu kamar Shoyu dan terlihat dari jauh itu kamar Shoyu terbuka. Kinyu berpikir jika Shoyu sangatlah berani, dia pasti ingin tidur dengannya. Dia membiarkan pintunya terbuka, pikir Kinyu dengan bahagianya. Kinyu kemudian masuk ke dalam kamar Shoyu dengan perlahan-lahan dan tibalah Kinyu di samping kasur milik Shoyu dengan wajah penuh senyuman. Dia melihat di selimut itu tertutupi wajah dan badannya dan hanya tangan dan kakinya yang terlihat. Kinyu berpikir bahwa Shoyu sedang tertidur. Kinyu berpikir di kehidupan sebelumnya, setiap hari penuh perjuangan antara melawan zombie, monster bermutasi, dan pengguna kekuatan. Bahkan mendapatkan makan di Kalisari itu begitu susah, terutama mempertimbangkan hubungan pria wanita, pikir Kinyu. Terlihat Kinyu mulai naik ke atas ranjang dan memegang kaki wanita yang sedang tertidur. Namun, walaupun sudah dipegang Kinyu, wanita itu belum terbangun. Kinyu berpikir bahwa Shoyu masih ingin sembunyi dari Kinyu. Kinyu mengatakan, "Ya Shoyu, mau lagi ya? Jika kau tidak puas, ayo bertarung ratusan ronde," ucap Kinyu kepada orang yang berada di dalam selimut itu. Ketika memegang kaki itu, pintu sedang dibuka dari luar oleh seseorang. Kinyu yang mendengarnya sangat terkejut karena ada orang yang akan masuk ke dalam. Ternyata orang itu adalah Shoyu. Shoyu mengatakan, "Shona, kenapa kau tutup pintu? Aku tidak bisa masuk," ucap Shoyu. Ternyata orang yang berada di balik selimut itu adalah Shona dan terlihatlah mukanya ketika selimut itu tidak menghalangi mukanya. Shona yang melihat Kinyu di depannya sangat malu. Shona kemudian bangun dan terlihatlah keduanya saling bertatapan. Melihat apa yang terjadi, Kinyu sangat malu dan kemudian keluar dari kamar itu. Shoyu yang melihat Kinyu keluar dari kamar yang mengatakan, "Kakak, aku keluar dan mengambil sebungkus keripik kentang. Kenapa kau di sini?" tanya Shoyu kepada kakaknya. Dengan muka malu-malu, Kinyu mengatakan, "Oh, tidak ada, cuma salah paham. Aku khawatir kau takut, jadi aku datang untuk menemuimu. Tapi karena Shona di sini, aku kembali dulu," ucap Kinyu. Lihatlah, Kinyu yang keluar dari kamarnya sangat malu. "Sialan, apa yang sudah aku lakukan?" ucap Kinyu sangat malu dengan tingkahnya. Pagi harinya, Kinyu turun dari tangga setelah istirahat semalaman. Dia menyapa kakek Shona. "Pagi kek," ucap Kinyu. Kakek Shona menanyakan kepada Kinyu, "Yuzi, langit masih tenang. Kalian berkeliaran tanpa rumah. Kenapa tidak tidur lagi?" ucap kakeknya Shona. Kinyu mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dirinya akan berkeliling untuk melihat jika ada yang butuh pertolongan, ucap Kinyu. Kinyu berpikir bahwa dia memanggilnya dengan sebutan Yunzi dengan sayangnya.
Sepertinya Shona tidak menceritakan padanya tentang kesalahannya semalam, pikir Kinyu. Di lain pihak, ada para zombie yang ingin merobos masuk ke tempat penginapan mereka. Laki-laki berkepala pontos memperingatkan semua orang untuk jangan bersuara karena para zombie berusaha masuk brigade. Ucapnya memperingatkan yang lain, sedangkan beberapa orang yang ada merasa frustasi dan ketakutan. Mereka masih belum mau mati. Ada pula yang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka tidak mempunyai orang-orang yang bisa bertarung. Mendengar banyak orang yang ketakutan dan merasa frustasi, kakek Shona bangun dari tempat duduknya. Namun Kinyu kemudian menghentikannya. Kakek yang bergerak, serahkan ke yang muda, ucap Kinyu kepada kakek Shona.